Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Berarti hari ini sudah 19 kali, 19 hari Minggu berturut-turut kita deklarasikan bahwa Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup kita. Artinya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, Roh Kudus yang atur hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, yang atur hidup saya adalah Roh Kudus. Bilang sama sebelah saudara, bukan lu. Karena kalau Roh Kudus yang atur hidup kita penuh damai, hidup kita penuh kasih, hidup kita penuh kemenangan, hidup kita penuh dengan kemuliaannya. Ya setuju, katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sedang membahas salah satu karya dahsyat Roh Kudus adalah Roh Kudus memberi kuasa buat kita untuk mengalahkan nabi-nabi palsu. Makanya saya selalu bingung kalau orang hanya membicarakan Roh Kudus hanya dengan dua, yaitu karunia dan buah-buah roh. Saya percaya karya Roh Kudus begitu lengkap, begitu sempurna. Dia bukan hanya bicara tentang karunia dan karya-karya Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Tetapi salah satunya juga dia memberi kuasa untuk kita mengalahkan nabi-nabi palsu. Amin. Apa itu? Ini yang kita mau belajar hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sama-sama bilang sama saya, uji. Sama-sama bilang sama saya, uji. Mungkin sebagian kita akan bertanya, bagaimana saya menguji? Apakah itu berasal dari roh Allah atau bukan? Yesus bilang begini, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Berarti the measurement, ukuran mengujinya ada dua. Yang pertama is the Bible. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab. Dan yang kedua ujiannya adalah Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, tuntunan Roh Kudus. Dan keduanya harus seimbang. Ada gereja-gereja tertentu yang ngeroh. Tetapi dasar Alkitab, doktrin gereja, pengajaran teologi gereja tidak jelas. Ini cenderung sesat. Kenapa saya bilang cenderung sesat? Karena semuanya berdasarkan pimpinannya yang mendengar suara Roh Kudus. Tuhan bicara sama saya begini, Tuhan bicara sama saya begini, Tuhan bicara sama saya begini. Banyak gereja sesat dimulai dari ngerohnya itu. Saya tidak bilang ngeroh itu sesat. Tapi yang saya bilang, ngeroh tanpa diimbangi dengan pengajaran yang sehat dalam firman Tuhan berpotensi sesat. Jelas? Tetapi yang kedua, ada yang merasa dia mencari aman. Pokoknya Alkitab saja, pokoknya doktrin gereja saja, pokoknya pengajaran teologi saja. Apakah aman? Tidak. Karena juga jadi gak seimbang. Yang kayak begini ujung-ujungnya jadi Farisi. Farisi senangnya menghakimi, mengkritik, mempermalukan, menghina, serta menghakimi. Jadi kalau saudara lihat di YouTube channel, ada hamba Tuhan, aduh udah seperti Tuhan Yesus deh. Semua orang dikritik sama dia, cuman dia yang paling benar. Itu Farisi. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan jadi Farisi ya. Saya percaya keseimbangan. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Loh, Alkitab kan bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi keduanya harus seimbang.
Dan saya percaya kalau keduanya seimbang, dia bawa damai, dia bawa sukacita, dia bawa kerjasama yang baik, dia bawa kemajuan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Orang Farisi selalu menghina. Ada wanita tetangga basah berbuat zina, diseret, dipermalukan. Nah, itu kerjaannya. Tetapi Yesus mengasihi, Yesus merawat, Yesus menghibur, Yesus menguatkan. Itu doa saya buat saudara. Amin. Kita lihat lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi apa? Ujilah roh-roh itu. Jadi saudara tahu ya mengujinya ya. Tuntunan Roh Kudus dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ah, ini menarik. Sama-sama bilang sama saya, nabi-nabi palsu pergi ke seluruh dunia. Tahukah saudara, jumlah setan tidak pernah bertambah. Sama-sama bilang sama saya, jumlah setan tidak pernah bertambah. Siapa yang setuju sama saya? Jumlah setan tidak pernah bertambah. Dari awal penciptaan manusia, oh mana bisa begitu? Saya kasih buktinya. Kenapa saya yakin jumlah setan tidak bisa bertambah? Yang pertama, setan tidak pernah melahirkan. Karena setan tidak pernah bunting. Sudah pernah ketemu orang bilang, gila gue dikejar-kejar sama setan bunting. Gak ada. Setan tidak pernah bunting karena setan tidak pernah pacaran. Kenapa setan tidak pernah pacaran? Gak ada waktu. Ngerjain saudara terus dia. Yang kedua, kenapa saya percaya setan tidak pernah bertambah? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan hanya menciptakan malaikat, ada malaikat yang jatuh, sepertiga yang jatuh itu yang menjadi setan. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, kenapa saya yakin bahwa setan tidak pernah bertambah? Karena orang mati kecelakaan, orang mati gantung diri, orang mati dibunuh, tidak pernah berpindah menjadi setan. Kecuali sudah kebanyakan nonton film horor. Ada orang Indonesia yang masih beranggapan, orang kalau tabrakan naik motor, terus kegiles kepalanya sama apa tuh, truk, terus hancur sampai otaknya kemana-mana. Nanti berapa hari kemudian gitu, ada makhluk gak ada kepala, tanya, kepala saya di mana ya? Kok otak saya berantakan? Oh, dia udah jadi setan. Itu bukan orang itu. Iblis yang menyamar. Berarti kita sepakat setan jumlahnya tidak pernah bertambah. Saya mengerti sebagian saudara akan menatap saya dan berkata, kalau setan jumlahnya nggak bertambah. Tapi kenapa sekarang ini kok kegerakannya serius? Ini yang saya mau jelaskan sama saudara, setan jumlahnya tidak bertambah. Cuman jaringannya makin luas. Hopengnya makin banyak. Temennya makin banyak. Tanya sama sebelah saudara, lu salah satunya bukan? Setannya gak bertambah, cuman orang yang kerasukan setan bertambah. Loh, iya kan? Kalau saudara udah punya istri masih diganggu sama orang lain. Bu. Ada gak laki-laki yang udah punya istri masih diganggu sama perempuan lain? Pengalaman pribadi saya, pendeta. Suami saya tuh, pendeta. Saya lahir tahun 61, pendeta. Yang gangguin suami saya tahun 91 keluaran terbaru, pendeta. Saya udah tarik sana, tarik sini, serika sana, serika sini. Ya tetap aja saya tarik di sini kan ngumpul di sini. Nah, keluaran 91 gangguin suami saya. Ada ibu yang ngeliatin saya gini. Kalau orang sudah punya istri masih diganggu sama perempuan lain, itu namanya apa, Bu? Temannya setan.
sudah punya suami. Masih diganggu sama orang yang ganggu namanya apa? Ngerti saudara, ini yang saya senang jemaahnya. Temannya setan. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan temannya setan kan? Jadi jumlah setannya tidak bertambah, yang bertambah temannya. Jadi sekarang saudara lihat kayak gak ada tempat yang nyaman gitu. Dan saya harus kasih tahu jumlah setannya tidak bertambah, cuma kegerakannya lebih mengerikan. Dan setan sekarang punya 2 departemen. Departemen dalam negeri dan departemen luar negeri. Karena target setan pertama supaya orang Kristen tidak masuk gereja. Bukan narkoba, LGBT, apa semua supaya orang Kristen gak masuk gereja. Tapi kenyataannya, the devil cannot stop the Christian to go to church. Setan gak bisa hentikan orang Kristen pergi ke gereja. Jadi karena itu setan berpikir departemen apa yang harus dia bangun, departemen dalam negeri. Bagaimana orang yang di gereja yang tidak bisa diperdaya dengan LGBT, tidak bisa diperdaya dengan narkoba, tidak bisa diperdaya dengan seks bebas, diperdaya dengan ajaran sesat. Ngerti maksud saya? Jadi ada 2 departemen, satu departemen apa? Luar negeri. Untuk mencegah orang Kristen pergi ke gereja. Supaya menikmati kesenangan dunia. Atau yang kedua, kalaupun orang Kristen ke gereja, diikat dengan ajaran sesat. Nah, saya cuma kasih gambaran supaya saudara punya pemahaman yang jelas. Kira-kira ngerti? Klik, oke. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ada orang yang memiliki gambaran yang sangat aneh dengan ayat ini. Mereka menafsirkan bahwa kita harus mengakui Yesus hanya manusia. No. Kalau saudara perhatikan ayat ini, coba saudara lihat ayat ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa apa? Tahukah saudara Yesus Kristus bukan satu nama. Yesus adalah namanya Yehoshua dalam bahasa Ibrani. Yesus dalam bahasa Yunani. Dan Mesias adalah bahasa Ibraninya. Kristus adalah bahasa Yunaninya. Jadi kalau bahasa Indonesia, Yesus yang diurapi. Karena Kristus berarti Sang Mesias. Jadi jelas dia adalah Allah, tetapi dia juga manusia. Ngerti gak mas saya? Jadi Allah menjadi manusia, istilah yang dipakai oleh Alkitab mengosongkan diri. Ada banyak orang pikir mengosongkan diri berarti kehilangan sesuatu. Tetapi sekali lagi saya ulangi, mengosongkan diri dalam pemahaman Allah justru menambahkan sesuatu. Mungkin saya menatap saya dan berkata nggak mungkin pendeta, itu nggak masuk akal. Saya ambil contoh sederhana. Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Artinya dia ada sebelum segala sesuatunya ada dan dia tetap ada sampai ketika segala sesuatunya sudah tidak ada. Dia tidak terbatas. Oh, dia mengosongkan diri, dia mengecilkan dirinya, dia menjadi manusia. Nggak gitu caranya. Karena dia Alfa dan Omega, dia nggak bisa hilang di tengah. Sama seperti saya gambarkan udara. Udara ada batasnya nggak? Hello? Udara ada batasnya nggak? Tapi ketika saya masukin udara ke dalam botol, artinya saya menambahkan sesuatu pada udara tersebut, yaitu menambahkan wadah, maka sekarang udaranya menjadi terbatas. Dia tetap udara nggak? Tapi dia sekarang terbatas nggak? Kenapa dia terbatas? Bukan karena udaranya menjadi habis, tapi karena ditambahkan sesuatu. Penambahannya bernama apa? Wadah. Saya harap sudah ngerti. Yesus adalah Alfa dan Omega. Tak ada batasnya. Tapi ketika dia dikenakan tubuh manusiawi,
pertanyaan saya, dia menjadi terbatas nggak? Dia tetap Allah yang tidak terbatas. Dia tetap Yesus Alfa dan Omega. Tapi karena ditambahkan sesuatu, dia menjadi manusia. Sehingga jelas Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jelas gak sampai di sini? Dan Alkitab bilang, yang mengakui bahwa dia adalah Allah dan dia datang sebagai manusia, itu dari Allah. Nah, tapi selanjutnya dikatakan, tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Dikatakan, roh itu adalah apa? Roh antikristus. Jadi yang bilang Yesus itu hanya utusan, yang bilang Yesus itu hanya nabi, yang bilang Yesus lebih rendah dari Tuhan, lebih rendah dari Allah, lebih rendah dari Bapa, itu adalah antikristus. Makanya ayat ini bilang jelas apa? Roh itu adalah roh antikristus. Tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi ada yang tanya sama saya, di Alkitab orang Kristen ada nubuatan enggak tentang saudara sepupu kita? Ada yang bilang ada, bahwa akan datang kemudian roh penolong. Nah itulah roh penolong. Dari Jerman Timur. Itu benar bicara Roh Kudus dan itu dijelaskan di Kisah Rasul pasal 2. Jadi kalau mau sok baca Alkitab jangan sepotong. Tapi yang pasti mengenai saudara sepupu kita, loh di 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga ini jelas. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ya sudah ada dalam dunia. Jadi karena itu iblis mulai datang dengan pengajaran-pengajaran yang semakin memalsukan segala sesuatu. Makanya ayat selanjutnya bilang, saya harap sudah ngerti. Kamu berasal dari Allah. Sama-sama bilang saya berasal dari Allah. Sama-sama bilang saya berasal dari Allah. Ada orang yang gak bisa ngerti dan bilang, oh Gilbert ajarannya aneh-aneh. Lu ini bukan ajaran gue, ini Alkitab. Siapa yang setuju sama saya, Alkitab gak pernah salah. Kalau Alkitab bilang kamu berasal dari Allah itu artinya apa? Kita berasal dari Allah. Saya gak mau tahu, waktu kecil sudah pernah diomelin orang tua, lu anak setan. Soalnya gak usah sakit hati kalau dibilang anak setan. Karena anak monyet itu karena bapak ibunya monyet. Anak setan itu karena ya udah gitu aja. Makanya saudara kalau marah sama anak saudara jangan menyatakan siapa diri saudara sebenarnya. Anak bego itu berarti mama papanya bego. Saudara kalau marah sama anak saudara, anak hebat, anak luar biasa, artinya mama papanya ngerti ya? Jadi Alkitab bilang kamu berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Wow, haleluya. Sama-sama bilang saya berasal dari Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik live chat saudara, saya berasal dari Allah. Sebab, yes, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Ayo kita baca secara profetik ya. Sama-sama bilang sama saya, sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ketika saudara menghadapi masa-masa yang sukar, ketika saudara sedang down, ketika saudara sedang kecewa, ketika saudara sedang mau masuk kamar operasi misalnya, ketika saudara harus menghadapi ancaman-ancaman yang menakutkan, nggak usah takut. Ambil teduh waktu 1 menit, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Siapa yang percaya Alkitab tidak pernah salah?
Kalau Alkitab tidak pernah salah, apapun yang dituliskannya itu benar. Jadi kalau Alkitab bilang roh yang ada dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, itu yang harus sudah pegang. Iblis senangnya kita khawatir, iblis senangnya kita bimbang, iblis senangnya kita ragu. Sampai kita pikir, aduh saya kuat gak ya, aduh saya gak sanggup nih, aduh saya gak mampu nih. Aduh serangannya begitu berat. Dokter mau bilang engkau kena cancer, dokter mau bilang cancermu sudah menyebar, dokter mau bilang kau harus operasi jantung, engkau harus bypass, taruh tangan kanan saudara di dada sebelum saudara ambil keputusan apapun. Bilang roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Sama-sama bilang roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Ini kita deklarasikan bukan hanya di gereja, tapi buat saudara disakiti orang, saudara diancam orang, saudara dikhianati orang. Jangan waduh Tuhan saya udah gak sanggup. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia. Amin. Kita lihat selanjutnya. Mereka berasal dari dunia, yang fitnah saudara, yang jahatin saudara, yang curangin saudara berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi. Mereka hidup secara duniawi. Dan dunia percaya, dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Sama-sama bilang kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, ia percaya kepada kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami, ia tidak peduli dengan kami. Itulah perbedaannya, itulah tandanya. Ada roh kebenaran dan roh kebenaran kan bawa kita terus pada kebenaran. Roh yang menyesatkan hanya bawa kita pada kesenangan, ujung-ujungnya menyesatkan. Klik. 2 Petrus 2 ayat 1-2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada apa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Mereka akan memasukkan apa? Pengajaran-pengajaran sesat yang berarti tujuannya akhirnya apa? Binasa. Makanya dalam hidup saya terlalu percaya perzinahan dan ajaran sesat sama jahatnya. Perzinahan, LGBT, penyembahan berhala dengan pengajaran sesat sama jahatnya. Kadangkala gereja hanya bersuara tentang LGBT, gereja hanya bersuara tentang narkoba, gereja hanya bersuara tentang perzinahan, tapi tidak lagi bersuara dengan ajaran sesat. Tapi buat saya, perzinahan, narkoba, LGBT, penyembahan berhala sama jahatnya dengan ajaran sesat. Ada banyak orang yang kadang-kadang pikir, wah yang penting jangan berzina lah. Tapi kalau ajaran sesat ya udahlah masih lebih baik. No. Sumbernya tetap setan, hanya beda departemen. Ada departemen luar negeri, ada departemen ujungnya sama-sama kebinasaan. Jelas nggak sampai di sini? Sama-sama bilang, saya harus berjalan dalam ajaran yang sehat. Coba lihat selanjutnya. Lihat apa yang terjadi, katakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ujung-ujungnya ajaran sesat menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Artinya menyangkal Yesus. Ada aja merendahkan Yesus lah, membuat begini, ada aja karena tujuannya menyangkal Yesus karena Yesus jaminan sorga itu. Dengan jalan demikian segera mendatangkan apa? Kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu di sini tidak selamanya perzinahan loh, jangan salah ngerti. Hawa nafsu di sini juga seringkali berarti apa? Kesombongan rohani. Saya lebih hebat dari kamu. Oh, gereja kami lebih eksklusif, gereja kami itu ruang maha suci. Gereja-gereja lain halaman. Kalau kita di taman. Tetapi saya percaya di hadapan Tuhan gak ada ruang maha suci, gak ada halaman. Di hadapan Tuhan cuma satu, yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia sampai pada akhirnya dia layak menerima mahkotanya. Setuju katakan amin. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka, karena cara hidupnya itu, jalan kebenaran akan dihujat. Orang akan bilang, aduh
Kok orang pelayanan begitu ya, eksklusif gitu ya. Kok orang pelayanan menghakimi orang, kok orang pelayanan merasa dirinya yang paling benar sendiri gitu ya kan. Kok pengajarannya begitu, akhirnya jalan kebenaran dihujat. Klik. Saya simpulkan. Tidak dapat kita pungkiri, suka tidak suka, mau tidak mau, tidak dapat kita hindari. Akhir zaman ditandai dengan bangkitnya apa? Nabi-nabi palsu. Klik. Matius 7 ayat 15-16 bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Yesus bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini dia tidak datang sebagai singa yang buas. Menyamar sebagai apa? Domba. Artinya mendatangkan pengajaran-pengajaran rohani, istilah-istilah rohani, kegiatan-kegiatan rohani, karena menyamarnya sebagai domba. Tetapi sesungguhnya bukan kambing. Mereka adalah serigala yang buas. Artinya membinasakan, menghancurkan, menyengsarakan. Bukan lewat dosa, tapi lewat pengajar sesat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buahnya kesatuan tubuh Kristus enggak? Buahnya rendah hati enggak? Buahnya mau hidup menyenangkan hati Tuhan enggak? Atau justru buahnya eksklusivitas gitu. Oh kami begini, oh orang lain enggak benar. Ini dia. Dikatakan dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Klik. Nah, saya simpulkan begini, ada beberapa ciri ajaran nabi palsu. Satu, tidak berpusat pada Yesus, mulai mengkultuskan hamba Tuhan. Coba saudara perhatiin, semua ajaran sesat pasti fokusnya pada hamba Tuhannya, pada the man, bukan pada the word, bukan pada Kristus, tapi pada manusianya. Karena sebentar-bentar hanya dia yang dapat pewahyuan dari Tuhan. Jadi kalau kita cuma bisa mendapat pernyataan Tuhan dari satu orang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ciri ajaran itu sesat. Pastikan kita ketemu Yesus secara pribadi. Amin. Hamba Tuhan itu cuma alat. Tetapi yang kita ikut dan taat sepenuhnya hanya Kristus saja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ciri ajaran nabi palsu tidak berdasar pada firman Tuhan. Cenderung istilah saya bilang amot, asal comot. Jadi jangan ada pemikiran, oh tapi dia khotbah firman juga kok, dia ngupas firman juga kok. Jangankan nabi palsu, setan aja pakai ayat kok. Jadi tidak semua orang pakai ayat pasti mengajarkan ajaran yang benar. Setan mencoba Yesus. Jika engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Yesus bilang ada tertulis. Setan bilang, oh pakai ayat ngana. Nah pikir tanya bisa. Mulai Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Setan bilang semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Dia bilang begini dulu. Lompat dari sini. Ada tertulis. Ada malaikat yang menjaga kakimu. Waktu setan bilang ada tertulis, Yesus gak bilang, ih, itu orang basudara. Walaupun setan pakai ayat, Yesus ngerti ayat ini hanya asal comot. Di akhir zaman, sorry ya. As your pastor, sebagai gembala, saya cinta saudara. Saudara yang ada di rumah, saudara yang di gereja, sebagai gembala saya cinta saudara, saya bertanggung jawab buat iman saudara. Di akhir zaman ini banyak orang, saya sebut amot club, asal comot club. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Pernah lihat hamba Tuhan bercerai? Pakai ayat enggak? Lalu hamba Tuhan itu kawin lagi, pakai ayat enggak? Ayatnya banyak, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian tengah-tengah. Pernah tahu pendeta pakai itu enggak?
tato gitu, pakai tindik. Pertanyaan saya, pakai ayat nggak dia untuk membenarkan perbuatannya? Pakai ayat. Betul nggak? Pernah lihat pendeta minum apa wine, whisky gitu, ya kan? Nanti kalau kita tanya, oh kok hamba Tuhan begitu? Oh ya kan ayat Alkitab bilang begitu, ayatnya banyak. Pernah ketemu pendeta merokok nggak? Nge-vape gitu. Terus ada ayatnya nggak? Ada, oh kan Alkitab. Terus kalau kita kasih ayat, mau dilawan lagi, mati kita. Itu namanya hamba Tuhan kelompok Amot. Asal so. Hati-hati dengan Amot Club. Asal comon. Orang sekarang nge-vape merokok pakai ayat kok. Pertanyaan saya, kalau lu ngerasa benar, ya udah khotbah sambil ngerokok dong. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan bilang buat kita sekalian, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, glory. Jijik ngelihat yang kayak gitu-gitu. Maksudnya gini, kita semua nggak sempurna, oke? Setuju? Kalau ada kekurangan kita bertobat. Alkitab itu harus kita pakai untuk merubah kita. Alkitab jangan kita pakai sebagai tameng pembenaran untuk segala kejahatan dan kesalahan kita. Ada hamba Tuhan, apa itu namanya, ikut pornografi apa segala macam, dan pakai ayat. Itu kan mengagumi ciptaan Tuhan, setan. Ngerti gak maksud saya? Ya kan? Oke, lanjut. Ciri ajaran nabi palsu dikendalikan oleh program, bukan oleh Roh Kudus. Kita dikendalikan Roh Kudus, bukan oleh program. Amin. Yang keempat, ciri ajaran nabi palsu titik beratnya pada perbuatan baik manusia, bukan pada anugerah. Saudara perhatikan nggak? Pengikut-pengikut ajaran sesat biasanya orangnya baiknya minta ampun. Salah satu daya tarik kenapa banyak orang ikut sampai Church of Satanic, orang-orangnya baik banget. Dari situlah dia narik banyak orang. Itu yang Alkitab bilang, iblis menyamar sebagai malaikat. Ada kelompok-kelompok jauh lebih baik dari orang Kristen. Nyamuk gigit aja nggak dipukul, dipindahin. Loh, saya ngomong bener loh. Karena dianggap makhluk itu ciptaan Tuhan, dan it might be itu adalah manusia yang kemudian karena dosanya berubah jadi nyamuk. Baik bukan ukuran kebenaran. Setuju? Kita berbuat baik bukan supaya benar, tapi kita diselamatkan karena darah yang tertumpah. Kenapa kita berbuat baik? Kita nggak tahan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang saja katakan amin. Selanjutnya, ciri ajaran nabi palsu masih terikat pada tahayul, tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Udah Kristen, kalau tangan gatal, wah ini kayaknya gue mau diberkati. Enggak. Nanti kan ada doa khusus minyak urapan kan. Kalau ada doa khusus minyak urapan, kalau tangan sudah gatal, gosok, urapi, eksem kumat. Nah, ada orang udah percaya Yesus, matanya kedut-kedut gini. Kayaknya gue mau ketemu orang jauh. Ya ilah, lu so seleb banget lu. Ya kan, siapa lagi yang mau ketemu sama lu, ya kan. Lanjut. Ciri ajaran nabi palsu sibuk dengan apa? Sensasi murahan yang ujung-ujungnya hanya mencari keuntungan pribadi. Ada yang otaknya itu cuma sensasi gitu. Gak bisa normal gitu. Kayaknya kalau doa biasa, oh gak ada Roh Kudus. Oh saya doa, wih gereja sampai goyang, tiang-tiangnya goyang. Jangan mengejar sensasi murahan. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang biasa, dengan urapan yang luar biasa. Amin. Lanjut. Nabi palsu biasanya berhasil mengelabui siapa? Satu, orang lemah, orang tak berdaya yang hanya berharap dan mengandalkan manusia. Di dalam diri saudara ada roh Allah. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Tuhan bisa bekerja melalui hamba Tuhan. Tuhan juga bisa bekerja tanpa hamba Tuhan kok.
Tuhan bisa bekerja melalui doa orang, Tuhan juga bisa bekerja melalui doa saudara sendiri kok. Amin. Yang kedua, nabi palsu biasanya mengelabui siapa? Orang percaya yang tidak mau repot menggali firman Tuhan serta minta tuntunan Roh Kudus. Makanya di gereja kita kenapa ada semangat pagi melalui YouTube setiap jam 4.30. Karena saya mau setiap orang Kristen baca Alkitab secara sistematis. Sampai akhirnya kita selesaikan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa khotbah di gereja kita serial? Kenapa setelah serialnya kita jual buku? Karena saya ingin saudara menggali kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara gak disuapin sama gembala saudara saja. Jadi artinya gini, ada waktunya kita mendengar firman. Tapi ada waktunya kita mempelajari lagi, ya kan. Kenapa setiap khotbah saya ada PowerPoint? Meskipun orang bilang orang yang pakai PowerPoint karena no power and no point. Bukan karena no power and no point, ya kan? Tapi supaya lebih mudah buat saudara bisa lihat, ya kan? Nanti kalau udah selesai, saudara tinggal foto, kan zaman sekarang modern, nggak usah catat lagi kan? Ya kan, saudara tinggal foto sampai rumah, saudara pelajari lagi supaya saudara mengerti apa yang Tuhan mau taruh dalam hati saudara. Amin? Great. Yang ketiga, nabi palsu biasanya mengelabui orang yang mudah kagum dengan apa? Sensasi-sensasi. Kita kagum hanya akan kebaikan Tuhan. Yang setuju sama saya bilang, saya kagum akan kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang, saya kagum akan kebaikan Tuhan. Yang keempat, nabi palsu biasanya berhasil mengelabui orang yang berapi-api, orang yang bersemangat namun tanpa pengertian yang mendasar. Alkitab bilang apa? Kerajinan pun tanpa pengetahuan juga tidak baik. Klik yang terakhir. Bagaimana saya menang atas nabi palsu? Satu, jangan percaya setiap roh, karena itu ujilah. Bagaimana mengujinya? Alkitab dan tuntunan Roh Kudus. Dua, bagaimana menang atas nabi palsu? Miliki pemahaman yang benar tentang Yesus, bahwa dia Alfa Omega, dia awal dan yang akhir. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan dia tetap ada sampai segala sesuatunya tidak ada. Dia adalah Allah. Dia tidak lebih rendah dari Allah. Dia bukan utusan, tapi dia juru selamat yang memberi kepastian buat kita. Yang ketiga, bagaimana kita menang atas nabi palsu? Menyadari keberadaan kita sehingga kita selalu hidup dalam roh. Apa keberadaan kita? Kamu berasal dari Allah, kata Alkitab. Dan roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Itu aja yang kita sadar. Keberadaan saya bukan orang berdosa. Tadinya saya orang berdosa. Tapi sekarang saya berasal dari Allah. Dan roh yang ditempatkan dalam hati saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana menang atas nabi palsu? Tidak lagi fokus dengan hal-hal dunia dan daging. Karena kalau kita fokus pada hal-hal dunia, kita hanya berpikir hal-hal duniawi. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan dan kemuliaannya, kita akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Saudaraku, iblis jumlahnya nggak pernah bertambah. Tapi kegerakannya semakin menakutkan. Bahkan buat orang yang di gereja, ada banyak orang-orang yang aman dan bilang, saya nggak berzina, saya nggak minum mabuk, saya nggak judi, saya orang baik. Tapi tanpa disadari, iblis masuk dalam kesesatan. Tetapi Alkitab bilang di saat yang paling berat sekalipun, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Dengan bangga, Yesus ku bangga. Yesus yang jaga aku. Yesus yang beri kemenangan bagiku. Yesus yang beri damai sejahtera dan kepastian bagiku. Selamanya kau segalanya. Dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus mengajar kepada kita, jumlah setan tidak pernah bertambah, tapi kegerakannya semakin menakutkan.
Karena setan tahu his time is up. Setan tahu bahwa waktunya sudah habis. Dia akan pakai apa saja, dia akan pakai siapa saja. Tujuannya hanya untuk menyeret kita pada lubang kebinasaan. Jangan pikir karena kita di gereja kita aman. Dia mau menyeret kita pada kebinasaan dengan ajaran-ajaran yang sesat dan palsu. Sampai kita gak menyadari keberadaan kita gak menyadari siapa Yesus kita. Kita terseret pada segala tawaran-tawaran dunia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sekedar menjadi orang baik tidak cukup. Sudah jadi orang baik saja masih tidak cukup. Karena yang Tuhan cari adalah orang yang menyadari kemuliaannya. Di akhir zaman kita gak cukup hanya dengan jadi orang baik. Tapi di akhir zaman kita harus punya prinsip. Kita harus melekat pada Kristus. Sebab roh yang ditaruh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tanpa roh Tuhan kita terpeleset. Tanpa roh Tuhan kita tersesat. Tanpa roh Tuhan kita dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman disingkapkan kepada kami. Sehingga kami mengerti, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, nabi palsu itu akan muncul. Tetapi kami tidak terseret sebab kami tetap hidup di dalam jalan Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Mereka yang mungkin sedang ada dalam tipuan nabi-nabi palsu. Mereka yang ada pada tekanan-tekanan yang menyakitkan. Mereka yang sedang ada dalam kepanikan-kepanikan. Biarlah hari ini kami sadar roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, kami berasal dari Allah. Dan karena itu Tuhan beri kemenangan buat kami. Saudaraku, gak usah aneh-aneh, gak usah cari sensasi. Melekat saja pada Kristus. Hidup pada kebenaran. Dan pastikan kau seimbang. Gak bisa hanya firman tanpa tuntunan Roh Kudus. Gak bisa tuntunan Roh Kudus tanpa firman. Tapi waktu berjalan bersama-sama, terobosan dahsyat Tuhan nyatakan. Thank you Father. Thank you. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami, saudara percaya. Setiap saudara yang sakit baik di rumah maupun di gereja, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa. Bapak hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga keluarga mereka boleh senantiasa bahagia dan diberkati. Bahkan tuntun kami Tuhan, jauhkan kami dari ajaran sesat. Biar kami tertanam di dalam firman-Mu dengan benar dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, para anggota DPD, para anggota MPR RI, para anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan kejaksaan, para pengacara, ya Kristus,
para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasehat spiritual dihalaukan dari pemimpin bangsa kami dan aparat keamanan bangsa kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas air mata dan penderitaan masyarakat, Tuhan halaukan dari pusat kekuasaan. Ya Kristus, para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Kesehatan masyarakat, pendidikan, politik, ekonomi, pembangunan, keamanan, semua makin baik di bangsa kami. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, biarlah setiap kami yang menerima firman, kami menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup benar dalam terang Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan yang siap menerima firman dan menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.